Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morul IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai persalinan normal, karena ini banyak ditanyakan oleh pasien. Sebenarnya 80% dari ibu-ibu hamil bisa melahirkan secara alami atau yang disebut melahirkan normal. Hanya sebagian kecil yang memerlukan tindakan seperti misalnya seksi sesarian, artinya melahirkan lewat perut. Tetapi perlu diketahui mengenai syarat-syarat persalinan normal, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan ibu hamil untuk melahirkan normal. Ini mungkin perlu dipahami. Antara lain yang menjadi syarat untuk bisa lahir normal, tentu sebaiknya kehamilan sudah cukup bulan. Artinya bayi atau janin sudah matang untuk dilahirkan. Yang kedua, tentu tidak ada kemungkinan disproporsi, artinya ketidaksesuaian antara luasnya panggul dengan besar janin. Ini bisa diprediksi biasanya oleh dokter. Dan juga air ketuban harus cukup sehingga tidak mengganggu proses persalinan. Kemudian ari-ari atau plasenta itu tentu tidak mengganggu jalan lahir, artinya tidak menghalangi jalan lahir. Misalnya letaknya di bawah seperti plasenta previa, itu tentu akan menghalangi turunnya bayi. Yang berikutnya adalah tidak terdapat posisi dari janin, artinya walaupun kepala di bawah, tapi kalau posisinya tidak normal, itu sulit bagi janin untuk bisa turun ke rongga panggul dan lahir. Itu yang paling penting sebagai syarat untuk bisa terjadinya persalinan normal. Tentu pada ibu juga tidak ada kontraindikasi untuk melahirkan secara normal, misalnya adanya preeklamsi berat atau yang disebut keracunan kehamilan, itu tentu tidak bisa lahir secara normal. Nah, bagaimana untuk memperbesar peluang hamil atau peluang melahirkan secara alami atau secara normal? Yang pertama tentu harus melakukan pemeriksaan kehamilan yang disebut antenatal care secara teratur untuk menilai kondisi janin, perkembangan janin, mengenai rongga panggul, letak plasenta. Itu bisa diprediksi atau bisa diketahui pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Kedua, tentu harus kontrol berat badan, karena makin berat badan seorang ibu hamil tentu akan mempersulit terjadinya kehamilan atau persalinan secara normal. Kemudian kita harus melakukan, atau ibu-ibu hamil harus melakukan latihan pernafasan. Biasanya ini bisa diperoleh pada waktu senam hamil. Jadi kalau melakukan senam hamil secara teratur, biasanya pada kehamilan sekitar 20 minggu bisa dimulai, itu akan dilatih mengenai pernafasan dan proses persalinan alami. Kemudian dengan olahraga juga tentu akan memperkuat otot-otot panggul sehingga mempermudah terjadinya kehamilan atau persalinan normal nantinya. Jadi ibu-ibu hamil harus mempersiapkan diri jika ingin melahirkan secara normal atau secara alami. Antara lain tentu persiapan mental, persiapan fisik untuk menjalani persalinan normal nantinya. Artinya harus memahami bagaimana prosedur persalinan normal itu nantinya, karena persalinan normal tentu memerlukan waktu yang panjang sehingga harus kuat secara mental, secara fisik, akan mengalami mules-mules yang makin kuat. Itu adalah proses alami. Nah, ini harus dipersiapkan supaya tidak mengalami kepanikan atau putus asa dalam menjalani proses persalinan nantinya. Kemudian dengan melakukan senam hamil itu akan melatih pernafasan, melatih otot-otot melahirkan,
sehingga ibu hamil bisa lebih siap secara mental maupun secara fisik untuk terjadinya persalinan yang normal. Ini harus dipersiapkan dengan baik oleh ibu-ibu hamil supaya proses persalinan normal nantinya bisa berjalan lancar, jangan sampai berhenti di tengah jalan yang akhirnya dilakukan seksual cesarean. Dan penting juga adalah dukungan dari suami atau keluarga bagi istri yang akan melahirkan persalinan alami. Apakah persalinan alami selalu harus dilakukan tindakan episiotomi? Episiotomi itu artinya pada saat kepala janin sudah mau keluar, supaya tidak ada hambatan atau supaya lebih lancar, biasanya dilakukan pengguntingan perineum atau jaringan di antara vagina dan anus supaya kepala bayi bisa lebih lancar keluar. Umumnya kalau anak pertama itu akan dilakukan episiotomi karena biasanya perineum masih kaku. Walaupun kadang-kadang masih bisa dihindarkan terjadi episiotomi kalau perineum itu bisa dilunakkan atau tidak terlalu kaku. Tapi pada anak kedua atau ketiga biasanya episiotomi tidak diperlukan atau hanya dilakukan jika memang terjadi hambatan dari keluarnya kepala janin. Nah, informasi ini mungkin bisa membantu ibu-ibu hamil untuk mempersiapkan persalinannya nantinya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa 80% bisa bersalin dengan cara normal, hanya sebagian kecil yang memerlukan seks cesarean. Mudah-mudahan makin banyak ibu-ibu yang memilih persalinan secara alami. Terima kasih.